Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian preferensi masyarakat dan wisatawan terhadap Puyem Bandung sebagai daya tarik wisata untuk arahan kebijakan ruang. Selanjutnya, pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian suatu daerah yang mampu memberikan peningkatan pendapatan suatu daerah atau negara. Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, salah satu sentra penghasil peyem yang terkenal di daerah Bandung dari dulu hingga sekarang adalah daerah Cimenyan. Menurut Tudung et al. Tahun 2015, bahwa salah satu UMKM yang terkenal di Kabupaten Bandung adalah UMKM yang bergerak dalam bidang industri pengolahan peyem. Ada 3 wilayah di Kecamatan Cimenyan yang dikenal sebagai tempat produksi peyem, yakni daerah Babakan, Lebak Gede, dan Cipaheut. Pada tahun ini, jumlah produsen puyem sebanyak 14 produsen yang tersebar di berbagai desa, yakni Desa Manal Mekar, Desa Cimenyan, dan Desa Mekar Saluyu, yang terdiri dari 7 produsen berskala besar dan 7 produsen berskala kecil. Permasalahan saat ini yang dihadapi oleh semua produsen di Kecamatan Cimenyan yaitu kurangnya bahan baku singkong, alih fungsi lahan menjadi permukiman, dan area wisata membuat terbatasnya bahan baku, sehingga beberapa produsen berskala besar harus mengimpor bahan baku keluar daerah. Menurut informasi yang didapat bahwa peyem yang berkualitas baik adalah peyem yang berasal dari singkong asli Cimenyan. Peyem sudah menjadi daya tarik wisata kuliner Kota Bandung saat ini, namun tidak seantusias seperti dahulu, karena banyaknya makanan baru yang membuat seolah-olah peyem tersisihkan. Dengan hadirnya berbagai macam makanan di Kota Bandung saat ini, membuat daya tarik wisata terhadap peyem sebagai ciri khas Kota Bandung sudah kurang tepat lagi. Preferensi dari masyarakat dan wisatawan terhadap peyem sebagai daya tarik wisata saat ini berbeda-beda. Ada yang menyebutkan masih menjadi daya tarik wisata, namun ada juga yang menyebutkan sebaliknya. Perumusan masalah yang pertama ada kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam pengembangan produsen dan UMKM Puyem Bandung. Yang kedua, pemerintah daerah belum mengedepankan makanan khas daerah sebagai daya tarik wisata Kota Bandung. Yang ketiga, terbatasnya bahan baku singkong karena alih fungsi lahan permukiman. Yang keempat, kurangnya strategi dalam proses pemasaran puyem. Yang kelima, usaha puyem terancam hilang karena tidak adanya regenerasi dari produsen puyem. Yang keenam, ruang atau tempat usaha produksi puyem Bandung yang terancam hilang. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran di mana dari isu perumusan masalah tujuan hingga akhirnya output, di mana output ini menghasilkan kajian daya tarik wisata melalui Puyem Bandung untuk arahan kebijakan ruang. Untuk analisis dan pembahasan, karakteristik responden pertama dari jenis kelamin kebanyakan 51% itu wanita, lalu kelompok umur kebanyakan 87% berumur dewasa. Lalu untuk tingkat pendidikannya sendiri, 42% rata-rata memiliki pendidikan terakhir yaitu perguruan tinggi. Lalu sebanyak 63% daerah asal dari responden adalah berasal dari Kota Bandung. Untuk tempat alasan pembelian, di mana alasan pembelian pertama yaitu sebanyak 55% responden menyukai puyem Bandung untuk dikonsumsi. Lalu kedua, responden merasa harus membeli puyem sebagai oleh-oleh karena makanan ini adalah salah satu ciri khas dari Kota Bandung. Lalu yang ketiga, lokasi puyem Bandung mudah ditemukan di mana-mana. Lalu untuk frekuensi pembelian, sebanyak 52 responden rata-rata membeli puyem dalam waktu yang tidak tertentu. Untuk jumlah pembelian sendiri, rata-rata responden membeli dalam jumlah pembelian 1 kilo. Lalu untuk tujuan pembelian puyem sendiri, kebanyakan dari mereka untuk dikonsumsi sendiri. Untuk preferensi wisatawan terhadap atribut puyem Bandung menghasilkan bahwa sejauh ini wisatawan masih menyukai puyem Bandung yang mempunyai rasa manis, bentuk yang baik, warna yang kuning dan putih, penampilan yang bersih dan higienis, serta penyajian menggunakan wadah kresek dengan alas daun pisang. Lalu untuk preferensi masyarakat terhadap regenerasi produsen, yaitu sejauh ini masyarakat masih tertarik untuk mengkonsumsinya, namun masyarakat tidak setuju dan tidak tertarik untuk menjadi regenerasi produsen atau ketertarikan dalam usaha puyem. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari preferensi wisatawan sejauh ini menurut mereka puyem masih menjadi daya tarik wisata, namun bukan prioritas mereka dalam memilih makanan, karena sejauh ini masih banyak makanan lainnya yang ingin mereka konsumsi. Namun begitu, daya tarik puyem Bandung menurut wisatawan adalah dari segi rasa dan penampilannya. Lalu kesimpulannya dari masyarakat, preferensi masyarakat sejauh ini bahwa mereka masih tertarik untuk mengkonsumsinya, namun tidak dengan proses regenerasi produsennya, karena bagi mereka ada pekerjaan lainnya yang menurut mereka lebih menjanjikan. Selanjutnya untuk rekomendasi, yang pertama, perlunya dukungan dari pemerintah daerah, khususnya di Sparbud dalam mendukung keberlanjutan Puyem Bandung dengan cara mewajibkan semua kafe yang ada di Kecamatan Cimenyan untuk menyediakan menu Puyem Bandung maupun produk olahan Puyem sebagai bagian dari penjualan mereka.
Yang kedua, penjualan puyem bisa dilakukan oleh produsen di sekitar tempat wisata di Kecamatan Cimenyan dengan cara show window agar menarik perhatian wisatawan untuk membelinya. Yang ketiga, perlunya dukungan dari Dinas Perdagangan terhadap UMKM, khususnya yang menjual produk puyem agar dapat melakukan peremajaan usaha dengan cara edukasi atau workshop tentang berbisnis maupun bantuan dana dari pemerintah. Yang keempat, produsen sebaiknya lebih memperhatikan dan mempertahankan serta meningkatkan kualitas rasa dari puyem yang dihasilkan, karena atribut rasa merupakan atribut yang paling dipertimbangkan oleh konsumen dalam memilih puyem Bandung. Yang terakhir, menetapkan Kecamatan Cimenyan sebagai pariwisata kuliner dengan konsep wisata baru seperti Tsukiji Market di Jepang agar dapat menjadi daya tarik wisata baru dengan memanfaatkan ruang di daerah tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.